Assalamualaikum anak-anak. Nah, sebelum kita mulai, kita duduk tepuk tenang dulu ya. 1, 2, 3. Duduk tepuk tenang. Bila aku sedang belajar, maka aku harus tenang. Duduk rapi. 2, 3, 4. Duduk rapi. Nah, karena kalian sudah duduk tepuk tenang, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, coba dong tengok kanan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Berarti masuk semua ya? Bagus. Nah, cobalah nih pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menambah rasa nasionalis kita terhadap negara Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema tentang globalisasi dan cinta tanah air. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang globalisasi dan manfaatnya. Apakah masih ada yang ingat manfaatnya globalisasi itu apa saja? Nah, coba Meli sebutkan apa saja manfaatnya globalisasi. Yang pertama, apa? Dapat memberi kemudahan dalam bidang komunikasi dan informasi. Yang kedua, kita diberi kemudahan di berbagai macam bentuk barang yang bisa memenuhi kehidupan dan kebutuhan manusia. Lalu yang ketiga apa, Meli? Meningkatkan pertumbuhan di sektor pariwisata. Iya, betul sekali Meli. Itu adalah manfaatnya globalisasi. Nah, coba sekarang kalian buka buku siswa di halaman 98. Nah, coba kalian perhatikan di sana ada teks eksplanasi yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Ada yang tahu nggak nih, teks eksplanasi itu apa sih? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri teks eksplanasi itu? Coba Udin sebutkan ciri-cirinya. Iya, benar sekali Udin. Nah, selanjutnya Ibu akan lanjut menjelaskan ya anak-anak. Struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi fenomena. Bagian ini mengidentifikasikan sesuatu yang akan diterangkan secara umum. Hal itu dapat berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Ciri dari bagian ini adalah menggunakan jenis kata kopula, kata adalah, dan ialah merupakan contoh dari kata kopula yang sering digunakan dalam teks eksplanasi. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, urutan, sebab, akibat. Setelah mengetahui gambaran umum dari fenomena yang dibahas, bagian ini akan merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai jawaban atas bagaimana
atau mengapa. Bagian ini bisa terdiri dari beberapa paragraf berkaitan sebab akibat dari fenomena. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan. Kesimpulan, kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi terdapat 5 macam. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan nasional. Yang kelima, bersifat informatif. Nah, hari ini kita temanya apa anak-anak? Apa ada yang masih ingat? Iya, tema 4, globalisasi, dan subtemanya 3, yaitu globalisasi dan cinta tanah air tentang teks eksplanasi. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Kok kurang semangat ya? Yuk, untuk menambah semangat kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Asik-asik, yes. Karena kalian sudah semangat, coba kalian tuliskan contoh cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kalian sudah selesai semua, Ibu minta Dayu untuk bacakan hasil yang sudah dikerjakan. Nah, teman-teman semua, apa yang dikerjakan Dayu sudah benar? Ada yang ingin bertanya atau menambahkan jawaban Dayu? Nah, Ibu mau tanya dengan Edo. Kita hari ini sudah belajar tentang apa? Iya, tentang globalisasi dan cinta tanah air, tentang teks eksplanasi. Betul sekali. Nah, sekarang coba buka buku kalian halaman 116 dan kerjakan membuat oven tenaga surya, dikerjakan di rumah masing-masing. Karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, mari kita akhiri belajar hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Dan jangan lupa cek kolong mejanya dan di bawah lantai kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tolong buang di tempatnya ya anak-anak. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.